kecil-kecil ya. Semua semangat untuk belajar hari ini? Semangat! Di sini Bapak terus ingin akan memimpin kita para belajar pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu mengenai ajaran yang akan kita baca masing-masing. Berdoa ini. Berdoa selesai. Coba lihat kanan kirinya siapa yang kita hadir pada hari ini. Kenapa dulu? Marilah kita bersama-sama untuk mendoakan Nur, semoga Nur lekas sembuh dan dia bisa kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita untuk depan. Nah, di sini sebelum mulai pelajaran kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Oke, tepuk semangat. Di sini kita akan mempelajari materi pada hari ini mengenai pantun, yakni pada bagian-bagian pantun. Peserta ini diharapkan mampu untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang akan dirawat pantun. Nah, sebelum itu Bapak undang anak-anak Bapak untuk bagi berdiri. Kita akan menyanyikan lagu tradisional. Tahu lagu Indonesia tanah kita tahu. Mari kita nyanyikan bersama yang mana? 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Baik, silakan semuanya kembali dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu mengenai pengertian pantun? Ada yang bisa jelaskan apa itu pantun? Saya deh. Ya, pada bilang silakan. Jadi pantun itu berupa kumpulan baris-baris yang berupa baris-baris yang berisi bahasa-bahasa Melayu untuk menyampaikan suatu pesan-pesan tertentu atau kata-kata tertentu. Baik, ada lagi? Mungkin cukup ya. Nah, benar yang seperti yang dikatakan teman kita juga bahwasanya pantun merupakan salah satu bentuk puisi yang berfungsi sebagai penghibur atau penenggur. Nah, di dalam pantun terdapat dua jenis bagian, yakni bagian safira dan bagian isi. Nah, di bagian safira yang merupakan jenis yang tidak ada kaitannya dengan bagian isi. Namun bagian safira diperlukan agar bagian isi dapat disempurnakan. Nah, sebelum itu untuk penguatan materi kita akan nonton video berikutnya. Nah, silakan disimak dengan nanti untuk menimbulkan video tersebut.
Nah, ini seperti yang Bapak katakan tadi, bahwasanya sementara itu merupakan sepilar dan membingungkan sama sekali. Kasih ketika dalam tempat yang ini itu merupakan isi atau makna yang perlu kita pahami dalam membuat sesuatu. Oke, setelah menonton video yang telah Bapak tayangkan tadi, siapa yang bisa menyimpulkan terhadap video perjalanan yang telah diberikan? Bisa. Ya, pada bisa silakan. Jadi dalam panggil itu terdapat sambungan isi. Sambungan itu baris pertama dan kedua, dan isinya baris ketiga dan keempat. Sambungan itu kata-kata yang tidak memiliki makna, sedangkan isi itu makna yang ingin disampaikan dari hati. Kita ayo. Kita selanjutnya kita Bapak kita menyediakan materi kita. Anak diminta untuk mengerjakan materi yang telah Bapak berikan. Siapa yang instruksinya jika siapa yang bisa menjawab silakan anak-anak. Dua baris pada pantun merupakan isi inti yang berisi sama pesan. Tidak silakan. Oke, kita coba jawab. Iya, benar. Selanjutnya, dua baris terakhir dalam pantun yang merupakan inti dari pantun tersebut adalah pengertian dari siapa yang bisa? Silakan. Saya Pak. Ya. Iya Pak. Ini Pak. Betul ada saya ya Pak. Ya. Pada satunya, Ini bukan tahu Pak. dua baris pertama dalam pantun berfungsi sebagai baris yang biasa berisi gambar alat nasihat perumpamaan kiasan merupakan pengertian dari Sambiran Pak. sambiran. Baik, kita coba jawab ya. Iya. Soal yang keempat, pantun adalah puisi rakyat yang berasal dari Oke, kita sama. Iya. Soal yang terakhir nih, ditanya dulu. Nah, dari pantun tersebut merupakan apa? Sambiran Pak. Iya. Dari permainan berbasis tebak baca tersebut, mungkin saya rasa, Bapak rasa anak-anak telah berhasil menjawab beberapa dari materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan lembar kerja yang berisi soal-soal terkait materi juga sebagai penguatan dan untuk melihat apakah anak-anak dapat memahami dan mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dibagikan. Silakan dikerjakan dan nanti Bapak
beri waktu kira-kira 5 menit atau 10 menit untuk anak-anak dapat menyimpulkan dan membacakan hasilnya dan mempresentasikan salah satu nanti ya. Oke, mungkin waktunya Bapak Nasa sudah cukup. Untuk anak-anak sekalian, siapa yang bisa mempresentasikan hasil lembar kerjanya? Silakan dipersilakan. Ya, karena teman-teman kita yang disuruh buat 3 kartu, terus ditentukan tuh mana sambilannya mana isi. Nah jadi yang aku buat pada yang pertama, jalani hidup sehat, jangan lupa rajin berkarya, jaga wajah, selalu semangat, hidup sendiri dan orang sekitar akan banyak bahagia. Nah, jadi bagian sampirannya itu pada barisan 1 dan 2 itu jalan hidup sehat dan jangan lupa rajin berkarya. Untuk bagian sampiran, kemudian bagian isinya Jaga wajah, selalu semangat, hidup sendiri dan orang sekitar akan bahagia. bagus, Yang kedua, pergi 2 kali lihat. Saya boleh izin Pak? silakan. Jadi pandangan kedua, pergi ke pasar di hari Minggu. Baik, terselip di dekat pintu. Ada sebab punya pacar satu. Jadi Bagian yang merupakan sampiran coba bagian mana? pergi ke pasar di hari Minggu, baru terselip di dekat pintu. Nah, kemudian untuk bagian yang merupakan isi yang di mana? Dia lama tunggu. Ya. Baru kita ke juara 1. Oke. Nah, untuk terakhir, yang ketiga. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu akan habis diejak untuk bekal sepanjang usia. Nah, yang merupakan bagian sampiran seperti yang tadi nih. Mana? Kiranya dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Kalau bagian isinya Pak, ilmu itu tak habis diejak untuk bekal di sepanjang usia. Oke, silakan dulu Sheila. Terima kasih ya Sheila. Baiklah anak-anak, untuk perjumpaan kita kali ini terhadap materi mengenai bagian-bagian pantun mungkin Bapak rasa sudah cukup. Nah, di sini Bapak akan menyimpulkan ada materi mengenai bagian-bagian pantun. Sebelumnya kita melakukan refleksi dulu terlebih dahulu terhadap materi yang minggu lalu. Nah, materi minggu lalu itu yakni kita paham mengenai arti pantun. Yang pantun merupakan bagian yang sangat penting dalam bahasa Indonesia, yang dimana pantun tersebut terdiri dari 4 baris, 8 dan 12 kata dan lain sebagainya. Nah, dalam membuat pantun kita juga harus tahu nih bagaimana karakteristik dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian kita harus menentukan jenis-jenis tema yang akan kita gunakan dalam membuat pantun. Kemudian kita harus menentukan yang seperti topik yang Bapak jelaskan ini tadi. Kita harus menentukan isi dan juga sampiran yang dimana isi merupakan bagian pada baris ketiga dan keempat, dan sampiran merupakan bagian pada baris pertama dan kedua. Nah, di pantun tersebut juga terdapat sajaran ABAB yang dimana dari sajaran tersebut kita bisa menentukan sampiran, isi, rima, dan amanat dari pantun tersebut. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, Bapak Unas supaya tempat berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mana di Mana Anak Kami Sayang. Bisa ya? 1, 2, 3, ya. Mana di mana anak kami sayang, anak kami sayang, ada
di mana jantung hati saya, jantung hati saya yang pakai baju biru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica yang pakai baju biru. Baik, silakan dulu anak-anak. Nah, mungkin saya bapak rasa percobaan kita kalian sudah cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengakhirinya, bapak akhiri dengan menggunakan kata-kata penyenangan. Hari Minggu pergi ke kota. Jangan lupa memberikan buka. Cukup sekian pembelajaran kita. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat. Silakan disimpan barang-barangnya. Jangan ada yang ketinggalan. Habis ini pulang dan pergi kemana-mana. Nggak boleh ya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Selamat siang anak.